Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillahi ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati para santri Pondok Pesantren Ainul Yakin Unismeh. Di dalam kesempatan ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat Allah ini kita semua bisa taklim, meningkatkan keilmuan kita, keilmuan keagamaan kita, menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal kita dalam menghadapi dan menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana perjalanan kehidupan manusia. Ada sebagian pendapat yang menyampaikan dari mana kehidupan manusia ini dimulai. Titik nolnya kehidupan manusia ini dimulai dari mana? Ada yang menyampaikan bahwa titik nol kehidupan manusia itu ya diawali ketika manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain menyampaikan bahwa titik nol kehidupan manusia itu ya ketika Allah memberikan beban hukum, at-taklif, ketika manusia itu terbebani hukum. Sehingga manusia ketika terbebani hukum bisa memilah mana yang baik untuk dilakukan dan yang buruk untuk ditinggalkan, dan andaikan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan menanggung dosa dari perbuatan itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf? Maka titik nolnya mu'allaf itu sebagian juga mengatakan ya ketika dia masuk Islam itu. Kalau kita bicara ada titik nol dari kehidupan manusia, berarti ada kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya ini yang harus kita cari. Karena itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya melalui 6 etape atau 6 tahap. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Karim, kita telaah dalam hadis-hadis Rasul, dan kita lihat dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, ada 6 etape kehidupan yang dipahami dan diketahui oleh manusia. Yang pertama adalah manusia hidup ini di alam roh. Kapan di alam roh ini? Ya di alam roh itu ketika manusia belum terlahir di dunia. Ya. Ketika manusia belum terlahir di dunia ini, roh manusia itu semuanya ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 170 dia, Allah menyampaikan wa akhadha min bani adam min dzurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an takunu yaumal qiyamah. Dan ingatlah kata Allah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi atau tulang belakang mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum, wahai para roh, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, para roh ini menjawab, ya Tuhan, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, persaksian roh terhadap zat pencipta Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa manusia roh dan kesaksian manusia terhadap zat pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah diakui oleh roh itu segala-galanya bagi kehidupan manusia. Allah lah yang menciptakan segala-galanya yang ada di dunia ini. Ini keyakinan roh manusia. Sehingga pada saat ini dikatakan bahwa manusia itu setiap terlahir di dunia itu ya dalam keadaan suci, fitrah.
dari rahim siapapun tidak punya dosa. Karena awalnya ini ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam roh itu. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara-saudara sekalian, bahwa ada etapa yang kadang-kadang tidak dipahami oleh manusia. Bahwa kita semua ini sudah bersaksi kepada Allah dan berkeyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang patut kita sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah di alam roh. Nah, di alam selanjutnya apa? Alam selanjutnya adalah di alam kandungan. Tidak ada manusia yang tidak melewati alam kandungan. Semua manusia itu pasti melewati alam kandungan. Kalau manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ini diambil dari saripati tanah yang bagus, itulah Nabi Adam. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguhnya aku menciptakan manusia yang pertama kali itu adalah Adam dari saripati tanah yang baik. Maka menciptakan Nabi Adam ini Allah membutuhkan waktu kurang lebih 120 tahun. Ya, kurang lebih 120 tahun. Karena itu usia Nabi Adam berapa? 930 tahun. Allah menciptakan Nabi Adam ini kurang lebih diciptakannya 120 tahun. Kehidupan Nabi Adam ini kurang lebih usianya 930 tahun. Menciptakan Nabi Adam ini lama. Ya. Maka di dalam tafsir itu dijelaskan ketika Allah ingin menyampaikan kepada para malaikat menciptakan Nabi Adam, malaikat pun sungguhnya protes. Ya. Malaikat protes. Prediksi malaikat mengatakan bahwa akan terjadi kerusakan di atas bumi ini. Sehingga malaikat pun sesungguhnya enggan untuk menerima ketika Allah menyampaikan pada malaikat akan membuat manusia yang akan hidup di dunia ini dan menjadi khalifah di dunia ini. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tanah. Ya. Tanah ini macam-macam. Ada dari Yaman, ada dari Mesir, ada dari Palestina. Ya, ada dari Babilonia, Irak, Iran. Nah, ketika Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengambil tanah, di mana tanah ini untuk sebagai bahan dibuat Nabi Adam, dibikinkan manusia Nabi Adam namanya itu, ketika malaikat Jibril ini turun ke bumi dan mengambil tanah, diprotes sama tanah itu. Tanah berprotes, ya. Tanah ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ini. Wahai Jibril, jangan engkau ambil tanahku ini. Saya bersumpah tidak akan berikan sedikit pun tanah ini kepadamu. Lantas malaikat Jibril ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Allah, ya Allah, bahwa bumi engkau perintahkan untuk mengambil tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang kedua, malaikat Mikail, ya, pengatur rezeki. Diutus oleh Allah, wahai Mikail, turunlah kamu ke bumi untuk mengambil sebagian tanah dan akan aku ciptakan Adam sebagai khalifatun fil ardh. Apa yang terjadi? Ketika malaikat Mikail ini turun di bumi, maka bumi pun bersumpah tidak akan berikan sedikit pun tanah itu kepada malaikat Mikail dan untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena malaikat Mikail ini tidak bisa mengambil bumi, kemudian malaikat Israfil disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, bumi pun menolak. Ya, menolak. Saya bersumpah tidak akan berikan sedikit pun bumi ini kepadamu, wahai malaikat Mikail. Ya. Pada akhirnya Allah yang terakhir
malaikat Israfil ya. Kemudian malaikat yang terakhir adalah malaikat Israel. Apa kata Allah? Wahai Israel, ambillah bumi dan serahkan kepadaku. Jangan sampai engkau menghadap ke hadiratku tidak membawa apa yang aku pesankan kepadamu. Ini pesan Allah. Maka dengan dialog yang lama antara bumi dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa ini, pada akhirnya dengan terpaksa bumi ini menyerahkan sebagian tanahnya ya kepada malaikat Israel dan diserahkan kepada Allah. Nah, pada saat itulah Allah membuat ya fisik manusia yang terbuat dari tanah ya dijadikanlah seperti patung seperti itu. Kalau kita sekarang ini mulai dari sudah terbentuk tanah campur dengan angin, dengan api, kurang lebih 40 tahun 40 tahun lagi dikeringkan ya, 40 lagi dibasahi, 40 lagi dikeringkan, kurang lebih 120 tahun. Dan pada saat itulah ya malaikat meniupkan rohnya kepada Nabi Adam. Dari kepalanya dulu, oh ternyata kepalanya bergetar, matanya bergetar, telinganya bergetar, sampai pada organ tubuh lainnya bergetar. Dimasukkan roh itu. Nah, ketika roh itu sudah dimasukkan, kemudian Allah bertanya, Allah memberikan akal kepada manusia. Maka akal itu tempat merekam segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Itu akal. Manusia inilah, akal ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Bedanya antara makhluk manusia dengan makhluk yang lainnya, bedanya ada pada akal ini. Tempat merekam segala aktivitas kehidupan manusia, baik buruknya, akal bisa merekam. Kemudian Allah juga memberikan nafsu, ya, memunculkan nafsu, dipasang nafsu itu dalam diri kita ini ada nafsunya. Ya. Nah, ketika akal dan nafsu ini sudah dimasukkan oleh Allah dalam organ tubuh manusia seperti ini, kemudian Allah bertanya, wahai akal, apakah aku ini Tuhanmu? Spontan akal menjawab, ya, engkau adalah Tuhanmu dan aku ini adalah makhlukmu. Ini kata akal. Nah, ketika akal ini sudah menjawab kepada Allah dan mengakui bahwa Allah adalah segala-galanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bertanya kepada nafsu yang ada dalam diri kita ini. Wahai nafsu, apakah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban nafsu? Aku ya, engkau ya engkau. Ini kata nafsu ini. Akhirnya karena tidak taat pada Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka. Yang namanya neraka ini dalam literasi itu adalah neraka lapar. Dilaparkan nafsunya, dimasukkan di neraka itu selama 100 hari, diintas oleh Allah. Ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, apakah aku ini Tuhanmu? Nafsu pun itu masih menjawab, aku ya aku, engkau ya engkau. Dimasukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka itu. Kurang lebih sampai 3 kali dientas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru nafsu ini ditanya oleh Allah, wahai nafsu, apakah aku ini Tuhanmu? Nafsu baru menjawab, aku adalah makhlukmu dan engkau adalah Tuhanku. Nah ini loh. Jadi nafsu ini memang agak rewel, ya. Maka nafsu ini, ya, memanage nafsu ini harus dimanage. Manusia itu punya nafsu. Kalau manusia tidak punya nafsu, ya manusia tidak akan bisa beraktivitas. Orang melakukan dorongan kebaikan juga butuh nafsu. Orang melakukan kejahatan itu juga dari nafsu. Maka nafsu yang baik adalah nafsu al-mutmainnah. Ya, nafsu yang mengarahkan diri manusia ini untuk selalu beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya nafsu lawwamah. Ya. Nafsu yang yang ingin menyuruh diri manusia ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan ini penciptaan Nabi Adam ini. Jadi kalau kita nerangkan ini
lama 1 jam sendiri seperti ini prosesnya. Nah, okelah, ini penciptaan Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, semua Allah menciptakan makhluk yang lain ini berjodoh-jodoh kecuali Nabi Adam. Ya. Nabi Adam ngiler ngiri melihat makhluk yang lain ini berpasang-pasangan. Ya. Akhirnya Nabi Adam dengan kerenteknya hati, keinginannya Nabi Adam ini juga ingin punya pasangan. Maka kerenteknya keinginan Nabi Adam ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Maha mendengar. Ya, gerakan manusia ini akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kerenteknya hati Nabi Adam ini seperti itu, menginginkan keinginannya ada seorang pendamping, Allah menciptakan seorang wanita yang namanya diberi nama Hawa. Nama Hawa ini adalah nama keinginan. Hawa itu keinginan, ya. Dinamakan Hawa itu karena keinginan Nabi Adam. Diciptakan dari mana? Min dila'il aisari Adam, tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam. Ya. Allah sendiri yang mengawinkan, yang menikahkan itu Nabi Allah sendiri. Sehingga syariat pernikahan itu dalam perjalanan hidup manusia itu sudah ada pada Nabi Adam, bukan pada Nabi Muhammad. Nabi Adam yang menikahkan siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Punya anak turunan. Proses selanjutnya punya anak ini melalui sebuah evolusi pembuahan. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat lanjutannya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Okay. Ketika Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinikahkan oleh Allah, maka terjadilah evolusi pembuahan seperti kita-kita yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan menikah. Ada hubungan persetubuhan wati, dilakukanlah persetubuhan, kemudian tsumma ja'alnahu nutfah, Allah menjadikan nutfah. Napa nutfah? Nutfah itu sperma. Fi qararim makin, yang menempel pada rahimnya wanita yang kokoh. Ketika sperma ini memancar pada rahimnya wanita yang kokoh, fi qararim makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Okay. Kemudian nutfah menjadi proses nutfah menjadi segumpal daging ini, segumpal darah, okay. Ya, segumpal darah. Ini prosesnya kurang lebih 40 hari. Ya, 40 hari. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, dari 'alaqah proses lagi. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Ya. Kemudian dari segumpal darah menjadi daging ini juga 140 hari. Dari segumpal daging menuju tulang, ini prosesnya juga 40 hari. Maka fakasawnal 'idhama lahma, maka daging itu membalut tulang. Nah, kalau sudah 120 hari, ya, wanita-wanita yang mengandung 120 hari, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya. Jadi kalau manusia ini 120 hari Allah meniupkan rohnya, kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah 120 tahun Allah baru meniupkan rohnya kepada Nabi Adam. Ini perbedaan. Jadi yang satu melalui proses kekuasaan Allah seperti itu, yang satu, yang kedua juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada proses evolusi sebagaimana tadi yang saya sampaikan digambarkan di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Mu'minun. Nah, ini alam kandungan. Berapa lamanya? Kurang lebih 9 bulan 10 hari. Maka orang mengandung itu harus prihatin, ya, menjaga janinnya ini biar diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisiknya utuh, dan ketika lahir harapan orang tua ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka biasanya ulama-ulama itu, ya, ketika istrinya mengandung, dia banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari membaca Al-Qur'an, berdoa,
sholat tahajud pada Allah Subhanahu wa taala, biar anaknya ini menjadi anak yang sempurna, yang cerdas, yang pinter, okay? Yang berilmu, taat pada orang tua, bisa ngaji Quran, bisa memahami hukum-hukum Allah melalui hadis Rasulullah SAW. Ini harapannya, ya. Maka tradisi orang-orang Jawa ini, ya, ada neloni istilahnya, 3 bulan diselamati. Ada yang mitoni 7 bulan diselamati, macam-macam di Jawa ini. Diberikan punar, istilahnya ketan kuning, ya. Ini ada filosofinya agar anaknya lahir ini kulitnya kuning. Nah, ini. Kemudian ada pasung beras yang agak lincip ini, ya. Makanan ini dari beras ini. Itu agar anaknya hidungnya mancung ketika lahir. Macam-macam, ada rujaknya, ya, pedes biar anaknya cerdas. Nah, ini. Ada ketan yang seperti apa ini? Nah, ada ketan ini, ya, bukan seperti pasung, ya, seperti lemper di situ itu utuh. Itu filosofinya agar badannya utuh. Ini bagian dari ikhtiar, ya. Apakah ini tidak boleh dilakukan? Boleh, ya. Kita yakin bahwa ini adalah simbol-simbol, bukan kemusyrikan, tetapi simbol-simbol untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika anaknya lahir ini dalam keadaan sehat, utuh, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini etapa yang kedua. Nah, bagaimana dengan etapa yang ketiga? Ketika di alam kandungan selesai, maka alam ketiga adalah alam dunia. Nah, ini seperti kita ini hidup di alam dunia, ya. Manusia kalau hidup di akhirat ya harus melewati alam dunia ini, ya. Kecuali meninggalnya di alam kandungan. Kalau sudah di alam dunia ini sebagai perantara menuju kehidupan yang akan kekal dan abadi, maka di dunia ini kehidupan manusia ini ya tidak panjang. Ya, Rasul menyampaikan manusia hidup di alam dunia ini, usia manusia ini adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Rasul itu usianya 63 tahun. Maka kalau kita ini itba pada Rasulullah, usia kita kok diberi kelebihan oleh Allah lebih dari 63 tahun, berarti kita harus mawas diri, ya, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan di dunia ini ya harus prihatin kita ini. Ya. Harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat. Kalau di dunia ini orang melakukan keburukan-keburukan, tentu akan dipetik hasilnya nanti di alam akhirat sana. Maka Allah menyampaikan, man amila sholihan min dzakari wa unsa, ya, siapapun yang melakukan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Loh ini. Ya. Kehidupannya juga akan menjadi kehidupan yang baik situ itu. Maka di akhirat pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Maka ketika manusia hidup di dunia ini, ya, dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Islam ini, ya, harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alam yang ketiga. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, harus dijalankan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini juga harus ditinggalkan. Ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, di alam dunia kita merasakan seperti ini, kehidupan kita ini terbatas, maka apa yang harus kita lakukan? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tercipta sekali, anak-anak yang tercipta dari rahim wanita ini dalam keadaan suci fitrah, di alam roh juga fitrah, di alam kandungan juga fitrah, di alam dunia ketika lahir pun juga fitrah. Ini, ya, sampai kapan fitrahnya ini? Ada yang mengatakan bahwa fitrahnya anak ini sampai dia ikhtalim, ya, ketika dia dikatakan dewasa atau bermimpi bagi laki-laki, perempuannya ketika menstruasi atau haid. Karena akil baligh inilah yang, dengan akil baligh ini berarti
anak-anak ini terbebani hukum. Kalau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, harus bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini alam dunia. Maka alam dunia ini ya tempat kita untuk menabur sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Ya. Semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia baik. Ya. Man amila sholihan fali nafsih. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tentu kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Wa man asa fa'alaiha. Keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia itu pun akan kembali pada orang yang melakukan keburukan itu. Maka hidup di dunia ini harus kita punya pemahaman kehidupan yang bermakna. Setiap apa yang kita lakukan ini bisa memberikan makna yang bagus, bisa bermanfaat kepada diri kita, dan juga bisa membawa manfaat kepada orang lain. Nah, etapa selanjutnya adalah etapa yang keempat. Pasti manusia itu mengalami kematian. Itulah alam kematian. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang tidak mengalami kematian. Binatang mengalami kematian, manusia juga mengalami kematian. Binatang bernyawa dengan segala macam binatang itu juga akan mengalami kematian. Lebih-lebih manusia yang punya akal, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah alam kematian ini baru ada alam apa namanya? Alam kubur, alam barzah. Ya. Alam barzah ini ya alam penantian, dikubur. Nah, kita orang-orang dari kalangan orang-orang ahli sunnah wal jamaah harus yakin ya bahwa di alam kubur ini, alam penantian menuju alam akhirat ini ada siksanya. Harus yakin kita ini. Ya. Kita akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ya, sebagai catatan malaikat Raqib dan Atid yang tiap harinya melihat kita, mencatat keburukan dan kebaikan kita ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di alam kubur dihadang oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, maka orang-orang yang selamat atas pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir ini adalah mereka-mereka yang selalu menjalankan kebaikan ketika hidup di dunia ini. Sholatnya tidak pernah ketinggalan, zakatnya ditunaikan, puasanya tetap dijalankan, ya. Hajinya karena mereka mampu, mereka berhaji. Ngaji Qur'annya tidak pernah telat. Kebaikan, sedekah, infak juga dilakukan pada orang-orang yang tidak mampu. Waktunya kurban, ya kurban sesuai dengan kemampuannya. Loh, ini yang penting ini. Ini akan membawa dampak yang positif ketika kita melakukan amalia di dunia. Tentu ketika dikubur pun, kematian pun, ketika sakaratul maut kita akan diselamatkan. Yang biasa membaca Al-Quran akan diselamatkan dengan Al-Quran itu. Ketika dikubur, yang ahli sholat akan diselamatkan dengan pahala sholatnya. Yang ahli baca Quran akan diselamatkan dengan bacaan Quran itu. Nah, ini alam kubur. Ya. Maka kadang-kadang kita ini merasa kekurangan ibadah di alam dunia ini. Ketika keluarganya meninggal, dikirimi doa, ya, ditalkin, dikirimi doa. Apakah sampai? Sampai. Kita harus yakin bahwa itu sampai. Ya. Ini sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Kalau ada orang lain mengatakan tidak sampai, biarkan mereka mengatakan tidak sampai. Kalau mereka mengatakan tidak sampai, berarti membiarkan mayat dari keluarganya layaknya seperti bangkai. Ya. Tidak diurus kuburannya, tidak pernah disambangi, tidak pernah diurus. Nah, kita ini orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah ini, kita yakin bahwa doa yang kita panjatkan pada orang tua kami, keluarga kami, teman kami, ya, kita tawasulkan kepada Rasulullah, tawasul kepada orang-orang yang soleh, pahalanya kita kirim, kita khususkan kepada ahli kubur sampai. Ya, sampai seperti itu. Kita harus yakin tidak ada yang tidak sampai, karena kebaikan-kebaikan akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dari alam kubur atau alam barzah ini, itulah alam penantian, alam akhirat. Okay. Alam akhirat ini sebagai alam
balasan dari kehidupan manusia. Siapapun yang melakukan amal kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, ya, akan tampak di akhirat nanti. Kepura-puraan di dunia, dia melakukan ibadah kepada Allah, akan tampak di akhirat nanti. Sehingga di akhirat ini, kalau orang dari kalangan perfilman ini adalah syuting, ya, maka syutingnya ini transparan, tidak ada yang diedit, ya. Filmnya Allah tidak ada yang diedit, sudah apa adanya seperti itu. Lalu kalau film biasa kan diedit, yang bagus yang ditampakkan. Nah, kalau di alam akhirat tidak ada yang diedit, semua akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tampak di hadapan manusia yang melakukan amal kebaikan atau keburukan ketika di dunia. Ya. Maka disinilah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini, ya, saudara-saudara sekalian, kita punya pemahaman dari sini. Setelah ta'lim seperti ini, kita punya pemahaman bahwa etapa kehidupan manusia ini tidak dimulai dari titik nolnya ketika dilahirkan, tetapi dari sebelum titik nol, ya, itu before zero, itu berarti ada sebelumnya, ya. Itulah alam, namanya alam apa? Alam roh dan alam kandungan, kemudian masuk di alam dunia, kemudian dalam perjalanan setelah alam kematian, setelah alam kematian, alam barzah atau alam kubur, dan selanjutnya adalah alam akhirat. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini kita bisa memahami secara baik, dan kita pahami diri kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari satu air, tetapi wajah kita tidak sama, ya. Kemudian tangan kita tidak sama, wajah kita tidak sama, telinga kita tidak sama. Ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin tidak ada sesembahan yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah, kita diberi kesehatan oleh Allah, bisa menjalankan, bisa mencari ilmu. Tentu ilmu kita yang kita terima inilah ilmu yang manfaat dan membawa keberkahan, bukan untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang lain di lingkungan masyarakat yang ada pada diri kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama edit mas yang panjang jadi deh, tak apa-apa.